Selamat sore, Bapak. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang video game sales analysis. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 7 orang. Next. Yang pertama itu ada Najwa Haura. Yang kedua ada saya sendiri, Nadia. Yang ketiga ada Lulu Zahira. Yang keempat ada Diva Nabila. Yang kelima ada Friska Aulia. Yang keenam ada Najwa Cintania. Dan yang terakhir ada Anissa Azelia. Next. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait chart rata-rata penjualan dan juga total penjualan. Nah, untuk yang pertama itu dari sum of global sales. Sum of global sales di sini, chart ini menggambarkan total akumulasi penjualan dari semua platform, tahun, dan genre yang ada di dalam dataset. Total keseluruhan penjualan video game yang tercatat dalam data adalah 806.000 unit. Kemudian yang kedua adalah average of global sales. Nah, pada chart ini menggambarkan nilai rata-rata penjualan global per gamenya. Di sini juga menunjukkan bagaimana performa rata-rata penjualan dari masing-masing game yang dapat membantu untuk mengidentifikasikan terkait distribusi penjualan secara merata. Baik, selanjutnya ini adalah data dari 10 publisher dengan penjualan video games terlaris. Dengan Nintendo sebanyak 150.000 penjualan, Electronic Arts atau EA sebanyak 101.000 penjualan, dan Sega sebanyak 55.000 penjualan, di mana ketiga publisher ini mendominasi pasar global. Untuk yang selanjutnya, di sini ada grafik yang menunjukkan kenaikan penjualan video games dari tahun 1980 hingga tahun 2009, dan mulai mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Di mana tahun 2020 ini mengalami penurunan yang drastis dikarenakan COVID-19, di mana masyarakat lebih mementingkan membeli bahan pokok ketimbang membeli video games. Jadi baik, di sini ada platform terpopuler. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi platform, PlayStation 2 itu memimpin dengan penjualan tertinggi, yaitu sekitar 112.000 unit atau hampir 14% dari total global sales. Nah, di bawahnya itu ada Xbox 360, Nintendo Wii, dan juga PS3, yang dimana mereka ini sama-sama menunjukkan kekuatan generasi konsol ke-6 dan juga ke-7. Yang dimana game-game di era itu punya potensi besar untuk diluncurkan ulang atau bahasa gamenya itu remaster. Nah, di sini ada genre terlaris. Dari sisi genre sendiri, data menunjukkan genre ini, genre action dan juga sport merupakan raja pasar, yang dimana masing-masing mencetak 150 dan 120 ribu unit penjualan. Sementara genre seperti puzzle, strategi, dan juga simulation, kontribusinya itu jauh lebih kecil. Jadi apabila publisher baru mau masuk pasar, pilih genre yang udah terbukti menjual gitu. Contohnya seperti action dan juga sports yang punya daya tarik luas dari anak-anak sampai dewasa. Sementara genre lain seperti puzzle atau simulation lebih cocok untuk segmen khusus, bukan untuk mengejar volume. Baik, jadi setelah kita melihat data dari dashboard Power BI, sekarang saya akan membahas beberapa langkah strategis yang bisa diambil berdasarkan hasil analisisnya. Yang pertama yaitu ada analisis perspektif atau apa yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama kita bisa memprioritaskan publisher besar. Kita bisa belajar dari publisher besar seperti Nintendo dan Electronic Arts. Mereka itu punya franchise yang kuat, IP yang kuat juga dan distribusi global yang luas. Nah, strategi kita ke depannya bisa meniru cara mereka untuk menghandle game supaya bisa lebih sustain di pasar. Kemudian yang kedua yaitu memanfaatkan platform populer. Selanjutnya, rilis ulang game lama atau remaster di platform populer kayak PS2, Wii, atau Xbox 360 itu bisa
masih mempunyai potensi tinggi untuk diterima di pasar. Jadi ini bisa menjadi peluang untuk ngeboost penjualan dengan effort yang lebih efisien. Kemudian yang ketiga yaitu fokus di genre action dan sports. Data menunjukkan kalau genre actions dan sports itu consistently mempunyai penjualan yang tertinggi. Artinya demand dari marketnya sudah terbukti kuat. Jadi fokus untuk kedua genre ini bisa menjadi langkah yang aman sekaligus juga cuan. Kemudian yang terakhir yaitu respon terhadap penurunan tahunan. Kalau ada tren penurunan tiap tahun, kita perlu cari tahu dulu penyebabnya. Bisa jadi karena datanya belum lengkap atau memang ada perubahan tren di industri. Selain itu, jangan lupa juga kalau sekarang makin banyak yang pindah ke versi digital atau download. Dan data itu bisa aja belum masuk ke dalam analisisnya. Jadi perlu cek juga sumber datanya. Gitu. Oke, baik. Berikutnya saya akan memaparkan hasil analisis prediktif yang kami peroleh dari dashboard Power BI ini. Analisis ini memberikan gambaran mengenai tren dan arah perkembangan industri game berdasarkan data historis. Nah, yang pertama di sini ada penurunan akan berlanjut. Berdasarkan data tren historis yang kami visualisasikan di Power BI, kita melihat adanya penurunan signifikan dalam beberapa tren. Jika pelaku industri tidak segera melakukan inovasi atau mengubah cara distribusi konten, maka penurunan ini sangat mungkin berlanjut di masa depan. Lalu yang kedua ada dominasi genre tertentu akan stabil. Nah, data menunjukkan bahwa genre seperti action dan sport terus menjadi pilihan utama pemain. Dengan tingkat popularitas yang konsisten, genre-genre ini diprediksi akan tetap mendominasi dan jadi sinyal penting bagi developer untuk tetap mengarahkan fokus mereka ke genre-genre tersebut. Dan selanjutnya ada platform lama akan tergeser. Analisis prediktif dari dashboard menunjukkan bahwa platform lama seperti PS2 dan Xbox 390 tidak di pasar. Industri harus mulai mengalihkan fokus ke platform yang lebih modern seperti PS5, cloud gaming, dan platform mobile untuk tetap relevan. Dan yang terakhir ada publisher kecil harus agresif. Publisher kecil memiliki resiko terbesar jika tidak segera beradaptasi dengan perubahan tren, baik dalam hal genre yang sedang naik daun maupun penggunaan platform digital. Mereka harus lebih agresif dalam strategi dan pengambilan keputusan. Nah, dari keempat poin prediktif ini, kita melihat bahwa transformasi digital dan adaptasi terhadap tren adalah kunci keberlangsungan. Dengan menggunakan dashboard Power BI, kita bisa memantau tren secara real-time dan mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat. Baik, dan semua data yang sudah disampaikan oleh teman-teman industri game seperti S, 60 dan Wii. Namun tren penjualan mulai menurun signifikan setelahnya, sementara genre action dan sport terus mendominasi pasar. Di sisi lain, hanya segmen publisher besar seperti Nintendo dan EA yang konsisten mencatatkan angka memperlihatkan kesenjangan antara game populer dan yang biasa-biasa saja. Jika tidak ada tren memungkinkan terutama lama makin ditinggalkan dan sebagian besar data belum menangkap perpindahan ke digital, distribution, dan cloud gaming. Genre action dan sport kemungkinan akan tetap dominan, sedangkan publisher kecil akan semakin tertekan oleh kompetisi besar. Maka dari itu, ada 5 hal yang perlu dilakukan. Pertama, publisher kecil harus agresif berinovasi, baik dari sisi genre baru maupun adopsi platform digital modern. Kedua, remaster dan port game populer dari PS2 dan PS2, Wii, X360 bisa menjadi strategi cepat untuk memonetisasi IP lama. Ketiga, fokus pada genre action dan sport untuk meminimalisir risiko pasar. Selanjutnya, tambahkan data regional dan digital ke dalam analisis agar strategi ekspansi bisa lebih tepat sasaran. Dan terakhir, pantau tren teknologi seperti cloud gaming dan mobile karena bisa jadi penentu dominasi pasar ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian saja. Semoga Bapak bisa memahami dan mengerti apa yang kita telah sampaikan di materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.